A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Umumnya seorang muslim ketika memasuki bulan Ramadan, karena keberkahan bulan ini, keimanan mereka akan meningkat, semangat mereka akan bertambah. Mereka akan berusaha untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi, dengan memperbaiki dan memperbanyak ibadah-ibadah, berusaha memperbaiki hubungannya dengan saudara atau orang lain. Intinya, mereka berusaha mengurangi dan meminimalkan perbuatan dosanya, baik kepada Khalik maupun kepada makhluk. Dalam kaitannya dengan hijab, wanita pun demikian. Biasanya bulan ini akan mendorong wanita muslimah untuk lebih memperbaiki hijab mereka. Hijab yang berkaitan dengan pakaian misalnya. Bagi mereka yang sama sekali tidak berhijab, di bulan ini mereka akan berhijab. Bagi mereka yang sudah berhijab, namun hijabnya masih belum sempurna, belum sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah dan Rasul-Nya, di bulan ini pula mereka akan memperbaiki hijabnya. Para penjual pakaian mungkin akan lebih memahami ini, yakni ketika mendekati atau memasuki bulan Ramadan, pakaian yang paling laris terjual adalah baju muslim. Walaupun mungkin baju muslim yang dijual tidak memenuhi persyaratan hijab, tapi ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan telah membangunkan mereka, membuka mata mereka bahwa sebenarnya wanita muslimah harus berhijab dengan hijab yang sempurna. Dalam hadis pun disebutkan, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa sya'ruka wa jilduka, yang maknanya jika kamu berpuasa, maka pendengaranmu, pandanganmu, rambutmu, dan kulitmu juga harus berpuasa. Hadis ini sangat erat hubungannya dengan permasalahan hijab. Saat mampu menjaga pandangan, mata tidak digunakan untuk hal-hal yang dilarang. Saat menutup rambut dan aurat lainnya, berarti sudah ada usaha untuk menjaga hijab. Hanya saja sangat disayangkan sebagian perempuan bertahan dengan hijabnya, pakaiannya yang tertutup, tidak berhias, menjaga pandangannya, dan menjaga jarak dengan laki-laki selain mahram, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, hanya 30 hari saja. Setelah keluar dari bulan Ramadan, mereka juga meninggalkan hijab mereka. Mereka pikir hijab hanya penyempurna puasa mereka dan bukan hukum syariat yang harus dilakukan oleh wanita muslimah kapan saja dan di mana saja. Padahal mestinya mereka bersyukur dengan adanya masa pelatihan selama 1 bulan, yakni bulan Ramadan. Harusnya mereka sudah terbiasa dengan hijab tersebut, karena masa pelatihannya tidak sebentar. Sebenarnya ada beberapa alasan yang membuat seseorang tidak bertahan dengan hijabnya, yakni mereka tidak paham terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan hijab. Misalnya, mereka belum memahami tentang apa itu hijab, bagaimana pandangan Al-Quran dan hadis tentang hijab, apa alasan diwajibkannya hijab, apa manfaat yang akan didapati oleh orang yang berhijab, dan kepada siapa saja hijab diwajibkan. Ini semua harus dipelajari, sehingga waktu yang cukup yang telah Allah berikan kepada kita untuk berlatih tidak terbuang sia-sia. Apa manfaatnya jika hanya sadar pada kewajiban hijab ketika bulan Ramadan tiba saja? Terlalu murah
harga kita jika kita tinggalkan hijab. Terlalu menyakitkan hati Sayyidah Fatimah alaihassalam jika kita tidak peduli pada hijab. Dalam sebuah kisah diceritakan seorang ulama didatangi oleh sepasang suami istri yang beragama Masihi. Mereka berdua memuji-muji Islam. Si istri berkata, "Kami banyak mengetahui tentang agama Islam. Aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam begitu menakjubkan. Namun ada satu perintah yang ada dalam Islam yang tidak kami pahami. Saya dan suami saya seringkali berdiskusi tentang hal tersebut, bertanya pada beberapa orang, namun kami masih belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Itu sebabnya kami datang kepadamu agar kami mendapatkan jawaban yang memuaskan darimu." Orang alim tersebut bertanya, "Apa itu?" Perempuan Masihi itu menjawab, "Perintah diwajibkannya hijab pada kaum wanita. Mengapa Islam mewajibkan wanita-wanitanya untuk berhijab? Mengapa mereka tidak diberi kebebasan seperti laki-laki? Hijab akan membatasi wanita untuk bergerak lebih bebas, dan hijab akan membuat para wanitanya terlihat ketinggalan zaman." Orang alim tersebut bertanya kembali, "Apakah Anda melihat penjual perhiasan, emas, dan permata di pasar dan di toko-toko? Tahukah kamu mengapa mereka meletakkan perhiasannya di etalase-etalase dan menguncinya?" Perempuan Masihi itu menjawab, "Ya, tentunya. Mereka meletakkannya di etalase-etalase dan di lemari-lemari agar selamat dari pencuri dan pengkhianat." Orang alim tersebut melanjutkan jawabannya dengan mengatakan, "Karena alasan itulah perempuan harus ditutupi. Dengan segala keindahan yang ada padanya, para wanita harus diselamatkan dari mata-mata yang tak bertanggung jawab. Bukan untuk membatasi mereka, bahkan mereka akan lebih terhormat di hadapan laki-laki selain mahram." Mendengar penjelasan dari orang alim tersebut, perempuan Masihi dan suaminya saat itu juga mengucapkan kalimat syahadah dan menyatakan tentang keislamannya. Memang benar, kita bisa melihat bahwa hijab bukan penghalang dan tidak membatasi seorang perempuan. Dengan hijab, mereka tetap bisa menjadi atlet, polisi, atau bahkan pemadam kebakaran sekalipun. Tanpa melihat perintah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, seharusnya perempuan sudah bisa memahami bahwa perintah hijab adalah sebuah perhatian khusus Tuhan kepada kita para kaum hawa. Bahkan banyak sekali kita dapati cerita-cerita perempuan-perempuan yang rela meninggalkan hal-hal yang mereka inginkan, namun karena alasan harus meninggalkan hijab, mereka kesampingkan keinginan-keinginan tersebut. Atau bahkan ada di antara mereka yang rela mati karena untuk mempertahankan hijab mereka. Sedangkan kita hidup di zaman dan di negara yang memberikan kebebasan mutlak untuk berhijab. Akhirnya, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menggunakan masa pelatihan ini dengan baik, dan hal-hal baik yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan tidak kita lupakan di bulan-bulan selanjutnya. Dan semoga kita termasuk wanita-wanita yang membuat Sayyidah Fatimah alaihassalam tersenyum dengan hijab kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.